Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr siyam, yakni syahrul Quran. Ilahi ya Rabbi Ilahi ya Rabbi anta maqsudi ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda sedang bahagia tika dan saat ini? Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, terutama ibu bapa kita di bulan suci Ramadan ini. Karena hina-dinalah orang yang masih ada ibu bapanya tapi dia tidak mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di bulan ini juga kita mendapatkan barakah, hidayah, taufik, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Man khairaha man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan, walaupun hanya sekali, maka dia tak dapat. Jadi para pemirsa, dimanapun Anda sedang bahagia tika dan saat ini, saya ingin mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pejam celik kata orang Melayu, kita kini sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yakni 26 Ramadan bersamaan dengan 27 Maret. Subhanallah. Tanpa terasa ini kita sudah masuk di penghujung bulan Ramadan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya mengajak kita semua untuk membahas sedikit banyak tentang kelebihan beribadah di 10 malam terakhir. Subhanallah. Jadi Ramadan telah memasuki 10 hari terakhirnya. Ya. Menurut sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperbanyak amalan pada waktu tersebut. Hal tersebut diceritakan dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana yakhlitu fil asri, kana yakhlitu fil asrin al-ula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min naumin wa salatin fa idza dakhalat al-'asr jadda wa shadda al-misrar jadda wa shadda al-mitsar." Artinya, pada 20 hari yang awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencampurkan malamnya dengan tidur dan salat. Apabila masa 10 malam terakhir, baginda akan bersungguh-sungguh dan mengetatkan kainnya. Apa maksudnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam pertama sampai 20 beliau campurkan solat dengan tidur. Tapi kalau 10 malam terakhir, beliau membuat sedaya upaya untuk tidak tidur. Jadi kalau kita bagaimana para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Lebih banyak tidurnya kah atau lebih banyak qiyamnya? Jadi kalau kita mengatakan itu Rasulullah bisa. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Sepatutnya kita yang tak maksumlah yang harus bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 malam terakhir tersebut. Di sini saya ingin mengajak kita untuk mencerna amalan-amalan pada 10 hari terakhir Ramadan. Merangkum buku Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan, karya Abu Maryam Kausar. Amru dan Bakal Menyambut Bulan Suci Ramadan, karya Khairul Umam. Berikut amalan yang dilakukan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf. Apa makna iktikaf? Iktikaf adalah sunnah dengan cara berdiam diri di masjid dengan niat beriktikaf kapanpun dan untuk waktu yang pendek, sebentar atau lama. Lalu dari hujung ke masjid, dari hujung masuk sholat, keluar lagi, maka itu pun boleh dikira iktikaf, yang penting berniat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Abdullah ibnu Umar berkata, "Kana Rasulullah ya'takiful asra al-awakhir min Ramadan." Rawahul Bukhari dan Muslim. Sayyikhani maksudnya Bukhari dan Muslim. Rasulullah memperbanyak iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi inilah dia usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beriktikaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbanyak sedekah. Jadi sudah kita bahas juga bahwa pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbanyak amalan sedekah. Ini dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa hadis itu berbunyi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, pada saat itu, maknanya pada saat Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dalam melakukan amal kebaikan melebihi cepat dan luasnya hembusan angin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di penghujung Ramadan, Muslim dapat memperbanyak membaca Al-Quran. Muslim dapat membacanya setiap malam sesuai ajaran sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, "Kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, fayudarisuhu al-Quran." Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Ya, suhul Quran, maknanya Jibril ada, Rasul pun ada. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya membaca Al-Quran, tapi memperbanyak solat malam, maknanya qiyamul lail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak solat malam ataupun qiyamul lail pada 10 hari terakhir Ramadan. Hal ini dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang melakukan salat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, niscaya dicatat baginya pahala salat selama semalam suntuk." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah dia kurang lebih 4 amalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak dapat uh, Kalau kita tidak dapat mengambil yang 4 ini, misalnya qiyamul lail, membaca Quran, kemudian bersedekah, begitu juga memperbanyak zikir, maka kita harus mengambil salah satu daripadanya. Termasuklah salah satu daripada obat hati yang dikatakan oleh Opik dalam lagu dia yang digubah, itu sebetulnya syair daripada Sunan Kalijaga, termasuk Wali Songo. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, perpanjanglah malamnya. Yang keempat, zikir malam perpanjanglah. Yang kelima, berkumpullah dengan orang soleh. Ya salah satunya, siapa bisa menjalani
Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Yang ketiga ini berpuasa. Tadi saya lupa satu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Jutaan manusia di muka bumi ini, ya terkhusus apalagi dekat Masjidil Haram sekarang. Oh, subhanallah. Sama seperti orang melakukan haji. Kenapa? Karena orang mengejar 10 malam terakhir. Itu sebabnya tiket pesawat pun juga jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Ya, beribadah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Subhanallah. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan untuk berhaji dan berumrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.